Shalom teman-teman dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kakak senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman semuanya di ibadah minggu pada hari ini 13 Februari 2022. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk sama-sama beribadah datang kepadanya. Walaupun secara online, secara virtual, tapi kita percaya Allah kita hadir bersama dengan kita di tengah-tengah kita yang mencari dan rindu akan firman-Nya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala kita dan kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk satu hari yang baru yang Tuhan telah berikan dan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk kesehatan anggota tubuh, dan segala anugerah berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami dan keluarga kami. Kami bersyukur karena Allah adalah Bapa yang sangat peduli pada kami, yang sangat mengasihi kami, dan Bapa yang senantiasa melindungi dan mencukupkan kebutuhan kami. Bapa yang baik, ampunilah segala salah dan dosa kami jika dalam hari-hari kami kemarin kami banyak mendukakan hati Tuhan atau membuat orang-orang sekitar kami kecewa. Tuhan ampuni kami, ajari kami supaya kami jadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati kami ingin mencari Engkau, kami ingin belajar dari firman-Mu, kami ingin menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Terimalah ibadah kami ini ya Tuhan, yang datang dari hati kami yang paling dalam. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini, dan Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, kita akan menaikkan satu pujian. Kita mau memuliakan Allah Bapa kita. Kita mau katakan muliakanlah Allah Bapa dari Kidung Jemaat nomor 242. Dan kita akan sambung dengan lagu dari KPPK atau Kidung Puji-pujian Kristen nomor 314, Penghormatanku. Muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa.
Sungguh ajaib dan mulia semua karya-karya dari Allah kita yang telah kita rasakan sampai hari ini, yang membuat kita menjadi anak-anak kesayangannya, yang membuat kita menjadi pewaris dari kerajaannya. Kita sungguh sangat bersyukur dan berbahagia. Sudah sepatutnya kita juga sebagai anak-anak yang telah dipilih oleh Allah, kita juga menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Karena semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, sebaiknya kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, buat Bapa kita. Mari teman-teman kita naikkan satu pujian berjudul Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kerinduanku menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari teman-teman kita siapkan hati kita, kita membuka hati untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Engkau mendengarkan puji-pujian kami. Engkaulah Allah yang sungguh sangat luar biasa. Engkaulah Allah yang mulia, yang layak untuk menerima penyembahan dan hormat dari kami. Bapa yang baik, saat ini kami siap untuk menerima pengajaran firman-Mu. Tuhan, bukakanlah hati kami, sampaikanlah rahasia firman-Mu kepada kami, bentuklah kami melalui ajaran-ajaran firman-Mu, dan nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Haleluya, amin. Baik teman-teman, kakak mau membacakan satu kisah nyata ya yang terjadi tahun kemarin. Nah, pada bulan Juli tahun 2021 tahun lalu ya, ada sebuah berita yang menggemparkan di Amerika khususnya, dan berita ini juga tersebar luas ya ke seluruh dunia melalui media sosial. Bridger, anak laki-laki yang berumur 9 tahun dari Cheyenne, Wyoming, Amerika, melakukan sebuah aksi ekstrim. Melakukan sebuah aksi ekstrim untuk menyelamatkan adik perempuannya yang masih berusia 1 tahun dari serangan anjing German Shepherd. Nah, waktu Bridger, si anak laki-laki berusia 9 tahun ini, mendapati adiknya akan diserang oleh anjing itu, Bridger menghalangi anjing tersebut, dan tentu saja Bridger menjadi sasaran dari serangan anjing yang sedang marah itu. Anjing itu menyerang, terus kemudian menggigit pipi kiri Bridger, lalu meninggalkan Bridger dengan luka yang sangat parah. Bahkan Bridger harus menjalani operasi selama 2 jam untuk mendapatkan lebih dari 90 jahitan pada pipinya. Kisah heroik ini menginspirasi banyak orang, sekaligus membuat banyak orang kagum ya dengan aksinya Bridger. Dan sudah tentu orang tuanya serta adiknya sangat kagum kepada Bridger karena ia sangat berani bahkan rela mengorbankan dirinya untuk melindungi adik satu-satunya yang sangat ia cintai. Bridger tidak peduli apa yang akan ia alami karena baginya menyelamatkan adiknya adalah hal pertama yang saat itu harus dia lakukan. Dan itu refleks yang sangat alamiah ya teman-teman, dalam hubungan kakak dan adik yang sewajarnya. Nah teman-teman, hari ini kita juga akan membahas kisah tentang kakak dan adik yang ada di Alkitab ya, tepatnya ada di kitab Kejadian. Jadi kita masih melanjutkan dari pembacaan kitab Kejadian yang beberapa minggu lalu. Nah tapi kisah ini bukan aksi heroik yang bisa kita tiru ya teman-teman, melainkan pelajaran berharga serta pesan Allah lewat kejadian ini. Kalau dalam kisah Bridger tadi dan adiknya tersebut itu bertemakan hero ya, sang kakak ingin menyelamatkan sang adik tercinta. Nah, dalam kisah yang dalam Kejadian, yaitu tepatnya kisah Kain dan Habel, sang kakak malah mencabut nyawa sang adik ya. Ironis, dan sudah pasti ini bukan sesuatu yang bisa ditiru dan bukan inspirasi buat kita semua ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita baca kisah Kain dan Habel ini. Buka Alkitab sama-sama ya. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kita baca mulai dari ayat pertama, Kain dan Habel, judul perikopnya. Ayat pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman Allah, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau
terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat aku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku akan membunuh aku. Firman Tuhan kepada Kain, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Nah, teman-teman, kisah Kain dan Habel ini epik ya. Gak dicatat loh kalau dalam kisah ini Habel tuh ngebully kakaknya, Habel tuh ngejahatin kakaknya ya. Kaget ya, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Kain mukul adeknya sampai membunuhnya. Apa yang Allah ingin kita pelajari dari kisah tragis ini ya? Ada pesan Allah untuk kita, anak-anak Tuhan, yang Allah ingin kita mengerti hari ini, yaitu tentang cara Allah memandang sesuatu itu sangat berbeda dengan cara pandang manusia. Teman-teman, diceritakan tadi di ayat ketiga sampai ke-4b ya. Kain dan Habel ya, kedua kakak beradik ini pekerja keras. Dari hasil kerja keras mereka memberikan korban persembahan kepada Allah. Dari hasil usaha mereka tentunya. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah yang ia kerjakan karena ia adalah seorang petani. Lalu Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba dan bagian lemak-lemaknya karena dia seorang penggembala kambing domba ya teman-teman. Nah, sampai di sini semuanya masih berjalan dengan baik. Bahkan bisa jadi apa yang mereka lakukan jauh lebih baik daripada apa yang selama ini mungkin kita sudah atau pernah lakukan ya. Nah, dari sudut pandang manusia, Kain dan Habel ini udah bener banget nih, udah top banget ya. Korban persembahannya mah cakep ya kan, terus rajin juga kasih korban persembahan buat Allah. Taat sekali mereka ya menjalankan ibadahnya kepada Allah. Tapi yang Allah lihat ternyata beda ya dari kita semuanya teman-teman. Dalam ayat 4b sampai 6 tertulis di sana bahwa Allah lebih mengindahkan atau menerima korban persembahan Habel si adiknya itu daripada Kain si kakaknya ya. Terus mungkin kita semua bertanya-tanya, kok Allah curang sih? Kenapa milih-milih gitu ya? Oke, dalam konteks ini betul, Allah memilih ya. Kita semua sudah tahu ya Allah memilih korban persembahan siapa. Korban persembahannya Habel ya tadi yang kambing domba dengan lemak-lemaknya itu. Nah, akan tetapi teman-teman, Allah mau kita mengerti hari ini alasan kenapa Allah lebih mengindahkan korban persembahan dari Habel. Ya, jawabannya adalah karena Allah melihat ke dalam hati, ya. Seperti judul atau tema firman Tuhan kita, ibadah kita hari ini adalah Lord looks at the heart, ya. Allah melihat ke dalam hati. Ya, dikatakan tadi di Alkitab, hati Kain panas, mukanya muram ya, sungut-sungut, ngedumel, gondok, ya. Kain akhirnya menunjukkan sikap itu begitu ia tahu Allah lebih mengindahkan korban persembahan adiknya daripada dia. Nah, Tuhan tanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, di sini kan Kain nggak ngomong ya sama Allah, hei Allah, panas nih hatiku, nih lihat nih mukaku muram nih, kesel nih, gitu kan. Kain nggak bilang secara langsung kepada Allah hal itu, tapi Allah melihat semuanya. Ya, Allah melihat bagaimana hati Kain menjadi panas. Allah melihat ke dalam hati Kain ya. Dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan, why are you angry? Why is your face downcast? Ya, downcast itu seperti dejected, artinya unhappy, tidak senang ya, disappointed, kecewa, or without hope. Nggak seneng ya Kain itu, kecewa, lalu menunjukkan muka-muka madesu. Tahu apa madesu? Masa depan suram ya, karena without hope. Mukanya langsung gitu ya. Nah, jadi persoalannya dalam kasus Kain dan Habel ini ternyata adalah tentang hati mereka saat memberikan korban persembahan kepada Allah, teman-teman. Nah, rupanya juga Allah itu melihat, Allah kita tuh Allah perhatian ya, Allah yang memperhatikan. Allah melihat bagaimana hati Kain dan juga Habel saat mempersembahkan, saat memberikan korban persembahan kepadanya.
Ini versi Kain ya. Bagi Kain, jumlah dan kualitas korban persembahan itu nomor satu, sangat penting. Kemudian bagi Kain dengan sombongnya, ia terlalu yakin kualitas korban persembahannya pasti disukai oleh siapapun termasuk Allah. Bagi Kain dengan egoisnya, ia mengharapkan bahwa ia akan mendapatkan balasan dari Allah. Ya, dia pamrih ya. Ia memberi dengan mengharapkan feedback bahwa ia akan mendapatkan berkat atau balasan yang serupa seperti apa yang ia inginkan dan harapkan. Dan bagi Kain, apa yang ia berikan kepada Allah bukan semata-mata ingin menyenangkan hati Allah, tapi untuk kesenangan hatinya sendiri. Dan saking sibuknya Kain dengan hal-hal itu, Kain lupa bahwa dalam memberikan korban persembahan bagi Allah, yang terutama adalah hatinya, kerelaan hati dan ucapan syukur ya teman-teman. Allah tidak menemukan hati yang rela itu dan hati yang bersyukur dari korban persembahannya Kain. Karena Kain sibuk melihat rupa, melihat wujud dari korban persembahannya, tapi dia lupa memperhatikan hatinya sendiri saat ia memberikan korban persembahan. Dalam 1 Samuel ayat 16 ayat yang ke-7, Allah berkata kepada Samuel demikian, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kain sibuk melihat rupa korban persembahannya, sudah bagus nih, sudah bagus belum ya, sudah baik belum ya, sudah pantas belum ya, sudah mahal belum ya, gitu ya. Tapi dia lupa melihat hatinya. Dan Allah kebalikannya, Allah tidak melihat rupa seperti bagaimana manusia melihat ya teman-teman, tapi Tuhan itu melihat hati. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang juga saat ini seperti Kain? Kita dengan sombong berkata, "Aku sudah melakukan ini dan itu. Harusnya kamu makasih dong sama aku. Aku sudah melakukan ini dan itu. Harusnya Tuhan bales juga dong. Aku sudah memberikan ini dan itu," misalnya buat orang tua, buat adik kita, buat kakak kita, teman-teman kita, orang sekitar kita ya. Terus kita bilang, "Kok malah gini yang aku alami atau aku dapatkan ya?" Kita terlalu sibuk hitung-hitungan seperti Kain. Kita terlalu sibuk hitung-hitungan dalam memberi. Dari mulai memberi dalam hal waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, atau bahkan uang kita ya. Harus jelas banget nih ya hitung-hitungannya, jangan sampai kita tuh nggak cuan, jangan sampai kita tuh rugi, jangan sampai kita tuh nggak dibales ya, jangan sampai kalau dia kalau dia juga nggak bakal bales atau nolong gue balik, ya ngapain gue tolong, kita kan sering gitu ya. Atau orang gue juga nggak kenal siapa dia, ngapain juga gue kasih ya. Kita terlalu sibuk hitung-hitungan itu seperti Kain. Nah, terus kemudian sekalinya kita memberi atau kita menolong atau kita mengerjakan tugas-tugas kita seperti Kain, kita malah sering lupa untuk mengoreksi hati kita. Apakah kita melakukannya itu dengan hati yang rela? Ya, rela itu berbicara mengenai ketulusan. Ketulusan tanpa pamrih atau tidak menuntut balasan. Ngasih sih, nolong sih, tapi otak kita hitung-hitungan. Dalam hati ngedumel, nggak ikhlas ya, nggak tulus. Di mulut masih julid ya ngomongin orang itu. Hati jadi panas, muka kita jadi muram. Kayak Alkitab tadi ya. Padahal kata firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat ke-23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Allah sebenarnya tidak peduli berapa banyak yang bisa kita berikan, baik itu dalam jumlah uang ataupun waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, atau apa sih yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak peduli tentang itu. Tapi Allah memperhitungkan sikap hati kita, teman-teman, ya, sikap hati kita. Kalau saja Kain bersungguh-sungguh ya dengan segenap hati dan rela hati dalam korban persembahannya, memberikan dengan segenap hati sebagaimana Habel memberikan korban persembahannya, Allah pasti mengindahkan korban persembahan dari Kain, karena Allah menyukai sikap hati yang seperti ini, teman-teman. Atau berapa banyak ya di antara kita, kalau kita menyelesaikan tugas-tugas kita ya, misalnya tugas di sekolah, baik itu tugas di sekolah, pekerjaan di rumah dan lain sebagainya,
Apakah kita melakukannya dengan ucapan syukur? Atau kita juga masih mengedumel, bersungut-sungut, kesel karena harus ngelakuin tugas itu, padahal itu juga bagian dari tanggung jawab kita, atau itu yang bisa kita lakukan. Bahkan ogah-ogahan ya, nggak mau gitu ngerjain atau terpaksa. Nah, tapi kemudian kita mengharapkan hasil yang setimpal, kita mengharapkan kita dapat sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kita berikan dan kita lakukan itu. Setimpal dengan usaha yang kita lakukan, tapi tidak dengan ucapan syukur. Bagaimana kita dapat mendapatkan hasil yang setimpal? Ya, begitu ada orang lain yang kemudian dapat hasil yang lebih baik, padahal kita sudah berusaha dengan kuat, makin jadi ya kita ngejulit, kita ngegibahin orang itu ya, kita makin kesel, kita makin bersungut-sungut. Ya, muka kita tuh udah nggak bisa diatur lagi ya gimana keselnya ya. Ditambah marah juga sama orang lain, orang-orang sekitar kita ikut kena marah, bahkan marah sama Tuhan. Padahal kita melakukannya tidak sambil mengucap syukur. Kita melakukannya terpaksa, kita melakukannya tidak dengan hati yang tulus. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengingatkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal tanpa terkecuali ya. Sebab apa? Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Allah menginginkan ada ucapan syukur dalam hati kita saat kita melakukan segala sesuatu. Nah teman-teman, mari hari ini kita belajar untuk memiliki sikap hati yang benar di hadapan Allah. Sekalipun orang di sekitar kita lihat, kita baik ya, kita nolong ya, kita humble banget ya. Tapi Allah melihat ke dalam hati kita. Allah pencipta kita yang maha mulia, sanggup melihat sampai ke dalam isi hati kita, sampai ke dalam isi pikiran kita, niatan kita. Ya, bagaimana sikap hati kita saat memberi, saat melakukan segala tugas-tugas kita, saat bekerja, saat menolong, saat kita bicara sama orang lain, bahkan saat kita sedang bermain, ya. Allah memperhatikan, karena Allah suka kepada anak-anaknya yang senantiasa punya sikap hati yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat 7 tadi, dalam kisah Kain dan Habel dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tadi kita tahu mukanya Kain jadi muram ya. Udah dia sudah memberikan persembahan yang baik kan menurut dia kepada, tapi mukanya menjadi muram. Saat kita punya kerelaan hati ya teman-teman dalam melakukan segala sesuatu dan dengan mengucap syukur, wajah kita akan otomatis berseri. Ya, akan senang, kelihatan sukacita, ya, menunjukkan ekspresi yang juga menyenangkan hati Allah. Bila menyenangkan hati Allah saja sudah bisa, pasti menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Nah, hati-hati teman-teman dengan sikap hati kita. Saat kita sudah mulai bersungut-sungut, ngedumel sedikit saja ya, iblis sudah mulai mengintip di depan pintu hati kita. Ya, sudah mulai ngintip, siap-siap nih mau manggil kita supaya jatuh dalam dosa. Tadi dikatakan oleh Allah kepada Kain dalam ayat 7, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Allah menggambarkan dosa sebagai kekuatan yang sangat menggoda di sini ya, seperti binatang buas gitu ya, yang udah siap-siap nih, udah ngelihat mangsa dari jauh, udah siap-siap mau menerkam, sudah mau menelan ya. Seperti itulah iblis ya, dosa ya. Allah tapi juga memberikan kemampuan kepada kita semua manusia untuk melawan dan menolak dosa ya, dan juga memilih untuk tunduk kepada firman Tuhan dengan bantuan kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, manusialah yang memilih apakah mereka akan menyerah kepada dosa atau mengalahkannya. Nah, dalam kasus Kain dan Habel, pada akhirnya Kain memilih untuk menyerah terhadap dosa, ya, kalah terhadap dosa. Akhirnya dosa masuk ke dalam hatinya, membawa dan menghasut ia untuk memukul serta membunuh adiknya. Amsal 4 ayat ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena saat kata Allah, saat kita tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu, dia siap masuk, begitu ada celah sedikit aja dia kemudian masuk. Saat kita tidak mampu mengalahkannya, kita akan terbawa dan terjerumus dalam dosa.
Teman-teman, Allah kita ini sungguh Allah yang perhatian ya. Kita belajar hari ini bahwa matanya itu tidak pernah tertutup kepada kita untuk melihat kita. Dan hatinya dengan kasih yang begitu amat luas tidak pernah berhenti memberkati serta menolong kita. Bahkan terlebih-lebih saat sikap hati kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayat ke-10 Allah berfirman dan berjanji kepada mereka yang memberi dengan rela dan ucapan syukur. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa ya janji Allah kepada anak-anaknya yang melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur dan dengan kerelaan hati. Memberikan dengan kerelaan hati karena apa? Tuhan juga tidak akan hitung-hitungan kepada kita semua. Ya, ujilah aku, kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu, bukan sampai cukup saja tapi sampai berkelimpahan. Baik teman-teman, mulai hari ini kita mau mempersembahkan sikap hati yang tepat kepada Allah ya, yang berkenan dan juga menyenangkan hati Allah dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, dalam segala sesuatu yang kita ucapkan, kita mau belajar dari hatinya Allah. Hati Allah yang penuh dengan kasih, ketulusan, bagaimana Allah melayani kita, manusia, anak-anaknya, ya, dengan tulus, dengan sukacita menyediakan segala sesuatu bahkan sampai berkelimpahan untuk kita, ya. Dan biarlah Tuhan setiap waktu mendapati hati kita rela, tulus hati, dan punya rasa ucapan syukur ya, sehingga hari-hari dan masa depan kita penuh dengan penyertaan, perlindungan dan berkat dari Tuhan. Mari teman-teman kita naikkan satu pujian, kita katakan kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan agar Ia memberikan hatinya kepada kita, agar kita dipenuhi dengan kasih, agar kita dipenuhi dengan ketulusan, ucapan syukur ya, seperti bagaimana Tuhan mengajarkan kita juga. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati sepertimu. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengajari kami pada hari ini bahwa Engkau melihat ke dalam hati kami. Walau apapun yang telah kami perbuat, kami nilai sudah berhasil dan sudah sangat baik dan sudah sempurna. Tapi ternyata kami belajar hari ini, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kami. Tuhan menilik hati kami, melihat apakah kami mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh ucapan syukur, dengan kerelaan hati, dengan tulus hati. Karena kami tahu pada hari ini Allah berbicara kepada kami, Allah menyukai dan juga mencintai apapun yang kami perbuat jika kami lakukan dengan hati kami yang penuh dengan kerelaan hati, ketulusan dan juga ucapan syukur. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami banyak sekali mengecewakan Engkau. Kami mementingkan diri kami sendiri, kami tidak menyenangkan hati Tuhan melalui apapun yang kami lakukan. Kami mau belajar mulai hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui sikap hati kami. Jadikan kami sebagai anak-anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai siswa yang senantiasa dapat melakukan bagian kami, segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah yang telah Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan serta masa depan kami, keluarga kami, kesehatan dan juga studi kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Kami akan menutup ibadah ini dan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita sudah banyak belajar dari firman Tuhan, dan kiranya hari-hari kita mulai hari ini dan seterusnya senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur dan ketulusan hati, sebab Allah menyukai sikap hati yang berkenan dan menyenangkan hatinya. Kita akan berjumpa lagi di ibadah yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, dan tetap
berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Sampai kita berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.